Hai YouTube. Nah, malam ini saya mau buat kopi pakai piston, mesin VBM replika piston. Jadi apa sih beda mesin ini dengan mesin-mesin konvensional yang pakai tombol? Perbedaannya pertama di pressure. Jadi kalau mesin yang biasanya yang pakai tombol itu, kalau kita pasang, kita start, pompa akan start di 9 bar, konsisten, mati juga di 9 bar. Jadi mesin yang pakai tombol start 9, mati 9, jadi 9 konsisten. Nah kalau mesin piston ini, pressure-nya itu startnya tinggi, mungkin belasan, contoh kita bilang 12 deh, 12, dia hitung mundur. 12, 11, 10, 9, 8, sampai ke 0. Jadi tentu saja karakter espresso yang dihasilkan itu berbeda, jauh berbeda dengan mesin-mesin yang menggunakan tombol. Nah, terus jadi di dalam piston ini sebenarnya ada per, ada 2 batang per. Jadi per yang gemuk sama per yang lebih kecil satu dan tangkai. Nah, terus ketika kita tarik, pernya itu akan terkompres. Jadi waktu terkompres, waktu kita ini terkompres, waktu kita lepas, pernya akan peras espressonya. Jadi perbedaan mesin piston dengan mesin konvensional, kalau mesin konvensional kan pakai pompa, berarti espressonya itu dipompa pakai pompa rotari atau pompa vibrasi. Nah kalau mesin piston, espressonya itu bukan dipompa tapi diperas sama tenaga per. Kita coba bikin 2 espresso. Jadi tadi udah flash, pasang. Nah, kita tarik. Nanti waktu ditarik, pompa akan bekerja, dorong air dari heat exchanger masuk ke dalam chamber piston ini. Mungkin kalian bisa dengar. Pompa berhenti, berarti airnya udah cukup, kita lepas. Nah, sebenarnya ada 2 sistem mesin piston. Sistem pertama, sistem yang seperti ini, heat exchanger. Jadi waktu kita tarik, supply air, waktu kita tarik maksudnya pompa akan hidup supply air ke dalam chamber piston ini. Sistem ini saya lebih suka karena initial pressure atau tekanan awalnya itu lebih tinggi. Akhirnya body atau kekentalan espressonya itu lebih bagus, lebih tebal, dan sweetness-nya tuh lebih ketara. Nah, sistem kedua adalah sistem waktu kita tarik pistonnya, pompa nggak bekerja, air yang masuk ke dalam chamber piston itu air dari boiler. Jadi itu karena boiler tekanannya 1 bar. Bagi saya, ini pendapat pribadi, bagi saya tekanan 1 bar untuk initial pressure-nya terlalu rendah. Jadi biasanya kalau sistem yang kedua tadi, espressonya nggak akan se-strong ini. Nah, terus karena ini boilernya 11 liter kalau nggak salah, mungkin 11 lah ya. Intinya boilernya besar, jadi karena boiler besar, kan boiler isinya separuh air dan separuh uap. Makanya karena boilernya besar berarti uapnya juga banyak. Oke? Tenaga uapnya pun jos. Jadi nanti waktu kita steam, singkat aja durasi kita steam susu. Oke, saya ambil susu, kita buat cafe latte. Oke, nah ini kita coba steam buat latte ya. Jadi kalau mesin piston ini tidak ada pompa internal. Jadi kalau kita beli mesin piston, kita harus beli pompa eksternal.
kita coba. Oke. Nah, terus pompa eksternal di mesin piston VBM itu fungsinya adalah pompa pendorong. Jadi karena itu sekarang ini manometer tekanan air atau manometer tekanan pompa menunjukkan 3 bar. Jadi waktu kita tarik dia akan menuju 0 karena gerbangnya itu terbuka. Waktu kita lepas dia 3 bar lagi karena ketutup naik 3 bar. Dari sini kita tahu kalau sebenarnya fungsi pompa di mesin ini pendorong. Kalau di mesin konvensional yang menggunakan tombol itu fungsi pompa itu sebenarnya sedot air galon, terus peras espresso. Jadi kalau fungsi pompa di sini adalah dorong air masuk ke boiler dan dorong air masuk ke chamber. Beda loh antara pompa isap dan pompa dorong. Nah, terus sebenarnya mesin ini juga bisa dimodif turun daya. Jadi awal mesin ini 4000 watt. Terus saya modif turun daya menjadi 2000 watt. Gimana sih? Kenapa bisa dimodif turun daya dan normal? Karena gini, di dalam mesin ini kan ada boiler. Di dalam boiler ada heating element. Ada 2 batang heating elemennya. Satunya 2000 dan 2000. Jadi 4000 kalau 2 batang. Jadi kita matikan satu, terus kita pasangin ini MCB. Sebenarnya MCB ini nggak ada. Jadi kalau udah pasang MCB, kita bisa pilih. Oke, kalau ke bawah 2000, kalau ke atas full power 4000. Tapi bagi saya, kalau untuk di coffee shop yang ada di Sumatera, 2000 udah cukup. Kenapa? Karena jumlah manusia yang datang juga nggak sebanyak itu. Sedangkan jumlah warga kota kita aja hanya nggak sampai 1 juta orang. Jadi 2000 udah cukup. Terus sebagai perbandingan ya, mesin single group yang Vibran, yang biasanya Vibran itu kan isi ulang, itu wattnya itu 1800, antara 1200 sampai 1800. Nah, umumnya mesin VBM atau merek-merek yang lain itu mesin single group wattnya 1800. Jadi kalau ini 2000 watt, itu artinya dia hanya sedikit lebih tinggi daripada mesin single. Jadi kalau untuk uang listrik harusnya ini hemat, karena waktu kita peras espresso kita nggak pakai tenaga listrik, kita pakai tenaga per. Jadi kalau mesin-mesin single waktu peras espresso kita menggunakan tenaga pompa, baik pompa rotari atau Vibran. Kalau ini kita pakai per. Nembak. Nah, terus kalau mesin ini satu sih pantangannya, nggak boleh ditarik. Maksudnya nggak boleh dilepas. Nah, kalau sekarang saya lepas, ini pasti nembak. Bam! Nah, jadi kalau mesin ini nggak boleh dilepas dalam posisi tidak ada kopi. Nah, terus karena mesin ini menggunakan per, berarti dia pressernya itu hanya atas ke bawah. Atas ke bawah sampai habis. Jadi tidak ada tekanan balik seperti mesin-mesin yang menggunakan tenaga pompa. Jadi kalau mesin ini nggak perlu di backflush. Jadi sebenarnya mesin ini minim perawatan. Kenapa minim perawatan? Contoh, kita pasang, kita tarik, kita peras. Ini peras habis dan tidak ada kotoran yang naik ke atas. Jadi mesin ini tidak perlu di backflush, kita cukup jaga portafilternya bersih dan shower screen-nya tetap bersih. Selebihnya tidak ada perawatan yang lain. Nah, beda dengan mesin-mesin tenaga pompa, begitu kita tekan,
espressonya ngalir, kita off, dia pasti ada yang balik. Nah, ketika dia balik, dia bawa residu. Nah, residu itu kita harus backflush pakai deterjen khusus mesin espresso. Kalau ini nggak perlu, kita hanya perlu jaga kebersihannya aja. Terus. Nah, ini kan udah turun daya nih, jadi 2000 watt. Tapi saya jamin itu aman, itu hanya heating element 1 dimatikan. Bukti kalau aman ini, kita coba buang uapnya. Tekanannya tetap stabil. Ini 1 bar, kita coba. Tetap stabil di 1 bar, nggak turun-turun. Jadi manometer ini yang sebelah kanan 1 bar itu tandanya kalau mesin dalam tekanan yang bagus. Maksudnya kalau dia nekan 1 bar berarti suhunya tetap stabil. Jadi 1 bar adalah indikator kalau mesinnya ready. Kalau nggak 1 bar berarti belum ready. Kenapa nggak 1 bar? Karena kurang panas. Ini tetap oke. Jadi bagi saya lebih cerdas kita turunkan daya ketimbang ini pendapat pribadi, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Lebih cerdas kita turunin daya daripada kita menggunakan mesin yang menggunakan bahan bakar gas. Jadi apa sih perbedaan mesin piston dengan mesin-mesin yang menggunakan pompa? Bagi saya pribadi, body kekentalannya beda. Sekian deh video dari saya. Bagi yang udah menonton sampai akhir, saya ucapkan semoga cuan selalu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk ketika Anda menemukan video ini. Terima kasih udah mencari Herman. Semoga video ini bisa menjadi insight yang bagus untuk kalian yang lagi hunting mesin kopi. Belilah mesin kopi sesuai dengan kecocokan. Ini untuk kalian yang ingin fokus jual kopi hitam, cappuccino, kopi bukan kopi hori-hori, ini kopi yang jantan. Ini buat kalian yang pengen mungkin punya mesin yang sesuai dengan konsep industrial. Thank you.